Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Satu Media dengan saya Linda. Satu Media. Ini mobil yang biasanya untuk servis, kita buka ya. Ini kemarin saya mau buat video untuk review mobilnya, belum ada. Kebetulan malah ada yang ketinggal di Jogja kemarin. Ini saya posisi di Cilacap. Untuk yang rusak kali ini yang mau saya bahas adalah JWS 02T. Ini yang seri lama ya, yang sekarang udah nggak tak produksi. Ini ada jam, tanggal, sama running tag. Kemudian kalau untuk kendalanya ini nggak nyala sama sekali. Kita coba dulu untuk dinyalakan, colokan listrik. Kita nyalakan ya. Ada bunyi sedikit seperti ini. Kemungkinan indikasi awal sih kayaknya power supply-nya, tapi nanti kita coba cek dulu. Untuk tegangan AC, maksudnya AC sama DC-nya ada nomornya. Kita buka. Ini masih pakai power supply DVD, makanya ini nanti kita ganti. Otomatis di sini kita cek dulu udah ada modul step up-nya atau belum. Tapi pertama kita cek dulu AC sama DC-nya. Input AC-nya kan ini kita cek sama DC-nya. DC-nya tapi di belakang sini agak repot sih. Wah, dibuka sininya aja ya. Ini nih, wah ini. Kita cek sekalian langsung ke output jamnya. Cek AC-nya dulu aja. Ini ke AC ya. AC kan sini. Nih, AC. Nanti DC-nya di sini. 750. AC-nya ada atau enggak? Tapi ini jangan dipegang ya, nyetrum. AC-nya ada ya, 225. Berarti tinggal kita cek DC-nya. DC-nya ini dirubah ke DC, ke outputnya. Kita cek jalurnya. Kadang ini nggak nyantol, berarti di sininya. Oh, kita lepas ininya aja. Minta coba dulu. Jalur 12 volt di sini. Oh iya, sisi nomor telu. Kita tancepin. Ground sama ground sama 12 voltnya. Ini enggak ada ya. 0, 5 voltnya kita cek 0 juga. Nih 0. Kita cek ground sama ini 0 ya. 5 voltnya 0, 12 voltnya juga 0. Berarti kan power supply-nya yang mati. Kita coba ganti. Kita cabut. Kita ganti ininya. Kita ganti pakai yang 5 volt 6 ampere. Cuman nanti kita cek juga untuk bagian jamnya udah ada step up-nya atau belum. Kalau misalnya belum ada, nanti sekalian kita ganti juga untuk ininya ditambahin modul step up. Kenapa mesti ditambahi step up? Ini karena yang model sekarang kan saya pakainya 5 volt 6 ampere, 5 volt sok. Jadi untuk menghidupkan yang jam ini yang 2,3 itu butuhnya kan dia 12 volt, jadi dinaikkan tegangannya untuk menghidupkan yang segmennya. Kalau misalnya nggak dinaikkan jadi 12 volt, nanti cuma berkedip dok, seperti itu. Paksa. Kalau untuk ini kan yang model lama, jamnya itu 2,3 inci, kemudian tanggalnya ini 1,2 inci, running tag-nya ini ukurannya 96 kali 7 cm kayaknya. Ini yang masih model lama, maksudnya model lama, masih mikrokontrolnya yang deep. Kemudian ini nanti step up-nya kan di sini, tapi nggak dipasang di sini nggak apa-apa, nanti kan bisa ditempel di sini karena saya pakainya modul yang udah jadi aja, yang itu step up. Daripada stempel kayak gini bisa, tapi kan jelek jalurnya bisa sih. Ini modulnya nanti tinggal tempel di situ bisa seperti itu. Nah nanti tinggal disolder aja.
untuk jalur-jalurnya menyesuaikan. Input outputnya biasanya kalau dari desainernya di sini udah disiapin input sama output. Input 5 volt jadi outputnya nanti 12 volt seperti itu udah disiapin di sini. Nah, nanti tinggal disesuaikan aja kabelnya. Kalau misalnya nemu jadwal sholat atau mungkin barangkali servis yang model ini kan di sini ada serinya J23IDB, ini produk Satu Media, sama pasti ada logonya. Tapi sekarang di pasaran itu banyak yang mirip, tapi itu bukan produk Satu Media. Memang dimirip-miripin atau enggak saya nggak tahu, tapi warnanya juga sama merah, tapi bukan produk Satu. Kalau yang produk Satu biasanya ada ininya logonya ini pokoknya seperti itu. Jadi nanti kalau mau servis juga bisa, atau konsultasi. Kalau misalnya produk lain mau konsultasi nggak apa-apa, nanti kan tak kasih kontaknya. Biasanya saya punya beberapa kontak ini sih pembuat jadwal sholat, jadi nanti kalau mau nggak perlu servis di sana ya nggak apa-apa, nanti tak kasih nomornya seperti itu. Karena kan biasanya ada yang kendalanya di hardware-nya. Kalau hardware-nya kayak misalnya segmennya mati, segmennya putus, atau LED-nya yang mati, seperti itu bisa kita tangani. Tapi kalau misalnya dari software-nya yang rusak, itu mesti ke pembuatnya seperti itu. Ini yang model lama pakai yang DVD, kita ganti pakai yang switching 5 volt 6 ampere yang model biasa. Jadi nanti tinggal ini masuk ke L dan N, outputnya langsung ke sini, ke jamnya sini. Nanti diganti pakai kabel besar merah sama hitam, langsung masuk ke power supply seperti itu. Kalau ini dulu masih model buzzer. Ini mau pasang ini dulu yang soketnya tadi, yang step up nya dipasang di sini ya, bisa kita zoom. Nah, di sini ada output input, kemudian ini nanti kalau power supply masuknya ke sini 5 volt, ini nanti di jumper, terus ini dikasih step up, keluarnya kan ada yang 12 volt nanti jalurnya ada yang ke 7 segmen ini kan. Kalau 7 segmen kan urutannya ini kan saya pakai komen anoda, jadi G, F, A, B, EDC ya, yang pojok sama pojok itu 12 volt seperti itu. Ini dipasang soket dulu, nanti biar mudah pasang di sini seperti itu. Kalau ada yang mau servis model kayak gini bisa aja nanti WA aja di 085 743 909 116. Kalau yang di Cilacap nanti bisa bawa ke sini juga nggak apa-apa. Di Google Map udah ada Satu Media 2 itu, atau depannya ada tulisan Taman Baca. Kalau di Cilacap Barat Pondok Al-Ihya Ulu Madin. Oh ya, sama untuk step up itu bawaan dari penjualnya itu belum diturunkan ya, jadi mohon diperhatikan. Itu outputnya dia masih 30 voltan atas lah, 30 volt. Jadi kalau misalnya mau diturunkan, ini voltase di multinya dibuat jangan 20, biasanya nggak mau kebaca di 200. Kemudian ini udah dipasang soket ya, mana sih? Nah, ini udah dipasang soket, input sama outputnya. Nah, di sini udah ada lubangnya, tempatnya itu udah ada input outputnya, jadi nanti tinggal dipasang, disolder aja gitu. Tapi ini udah tak turunkan jadi 12 volt, inputnya 5 volt, outputnya 12 volt. Tapi biasanya saya nggak 12 volt murni, misalnya 11,5 atau malah 11 biasanya 11,5 saya setting biasanya segitu, biar nggak terlalu terang untuk segmennya dan lebih awet. Kita solder. Power supply 5 volt 6 ampere. Nah, ini kan ada input sama outputnya. Input AC nya L ke N, biasa L masuk ke L, N masuk ke N, kebalik nggak apa-apa kan, AC nggak apa-apa kebalik, yang penting nggak gabung. Kalau gabung jeblek nanti listriknya.
dikupas dulu, dikasih tenor sedikit, terus dipasang di sini. Ini L, N, groundnya nggak dipakai, V min, V plus. V plus ini masuk ke jalur merah atau positif, kemudian yang V min masuk ke negatif. Dipasang. Ini pakainya 5 volt 6 ampere. Untuk ini cukup sih. Dulu pernah tak ukur itu nggak nyampe 2 ampere sebenarnya, tapi untuk merah amannya sama stabilnya biasanya saya ganti pakai yang ini 5 volt 6 ampere. Udah, tinggal outputnya ini pakai kabel hitam merah atau ada nggak ya? Ada kayaknya, cuman ini kan belum ditulis sih, jadi agak bingung masih ngambil. Biasanya saya yang servis, ini gantian saya yang cuma ngomong, pelaksananya orang lain. Ini kita ganti kabel merah hitam secukupnya aja, nggak usah panjang-panjang. Kita potong lalu kita kupas, kita solder di bagian sininya. Sebenarnya ini di PCB nya itu sama yang desainnya udah disiapin semua ya, jalur 5 volt 12 volt, dan udah ada tulisannya ya, nih seperti itu. Kemudian di sini juga ada pin apa, tombolnya. Tapi kalau dulu belinya dia model remote ya nggak bisa di tombol seperti itu. Kemudian di sini ada apa lagi? Oh ini RTC sih biasa ya. Kalau yang ada beberapa yang masih kadang tanya, Mbak, kalau job saya lambat atau kecepatan itu apanya? Yaitu RTC nya yang ini DS3231. Cuman yang model sekarang DS3231 itu di pasaran banyak banget yang KW. Jadi kalau pada nanya ke saya yang nggak KW yang mana, saya juga nggak tahu, di pasaran itu banyak soalnya banyak. Terus kadang ibaratnya harga itu nggak menjamin bahwa itu ori. Cuman saya biasanya disaranin yang depannya ada kodenya SN kalau nggak salah. Itu memang harganya lebih lumayan. Kalau kemarin saya dapat harga itu sekitar 30.000 per biji. Kalau kemarin pas langka itu ada yang jual itu sampai 50.000. Itu yang DS3231. Lalu kalau yang DS3231, oh ya, kembali lagi ke topik ini, malah ngalur ngidul. Ini tinggal, ini kan udah dipasang ya, V plus ke yang merah, ini masuk ke positif, kemudian yang V min masuk ke negatif. Udah ada di itunya, PCB nya udah ada tulisannya. Nah seperti itu. Kemudian ini kan ada jalur lampu, ini jalur buzzer seperti itu. Udah. Tinggal kita coba dulu, nanti running tag-nya belakangan kita cobanya. Kita coba dulu untuk yang ini, yang jam sama tanggalnya dulu. Nah ini kan udah titit, berarti udah normal. Tinggal kita tunggu beberapa saat. Kalau misalnya seperti ini kan udah muncul ya, tanggal 19, harinya Ahad 2021. Ini kalau jamnya belum nyala, ini biasanya 12 voltnya mungkin belum masuk ke sini. Kita cek dulu untuk ini outputnya udah ada apa belum. Kalau misalnya udah ada, berarti yang ke jalurnya yang belum ada. Kita cek inputnya wis ono 5 volt urung kene. Belum ada input 5 voltnya. Coba dicek dulu untuk jalurnya, groundingnya kayaknya mana ora gitu ya. Ini yang ke jalurnya kita cek dulu. Belakang apa ora iki? Oh jalurnya orang, no jalurnya mbok sing 5 balik orang ya. Apa langsung kita jumper aja dari 5 voltnya. Ini kan tadi yang belum masuk 5 voltnya, makanya dicabut sih. 5
layarnya putih. Kita jumper aja yang jalur 5 volt, dia input 5 voltnya yang belum ada. Yang ini kayaknya yang versi PCB-nya yang jalurnya nggak ada 5 voltnya nggak nyambung, tapi nggak apa-apa, tinggal cari jalur 5 voltnya bisa diangkat. Lalu kita solder. Yang tanggalnya tadi udah nyala ya, tanggal, bulan, tahun, gantian sama hari udah nyala, tinggal jamnya aja yang belum. Oke, kita coba lagi. Kita cek lagi output sama inputnya. Cuma 5 Bisa 5 volt ya. Urung masih 5 volt. Masih 5 volt, berarti outputnya belum dinaikkan. Kita naikkan. Geser ke kanan boy ya. Konslet, ada yang konslet. Oh, ternyata ada yang konslet. Ki salah nyopot, ki urung kejabut. Kene urung kejabut. Kita cek dulu, kayaknya ada yang nggak nyampe atau ada yang konslet. Ini setelah dipasang, ini kan udah tak pasang ya, input sama outputnya udah keluar. Kita coba dulu untuk hidupkan barangnya. Kita colokkan ke listrik 220, bunyi titit, berarti udah nyala normal. Tadi kan bunyi pas awal tadi, maksudnya sebelum diservis, tapi dia nggak nyala, berarti 5 volt sama 12 voltnya kan nggak muncul. Dan ini udah nyala ya jamnya 12 voltnya, berarti outputnya udah nyala juga. Tinggal running tag-nya dipasang dulu, kabelnya urutannya saya tadi lupa, tinggal kayaknya arahnya seperti itu kayaknya. Kita colokkan, nih udah nyala ya. Kalau aslinya ini nggak kedip-kedip, tapi karena scanningnya jadi kan kelihatan nggak muncul di kamera. Udah kita cabut, kita rapikan untuk ininya, pemasangan instalasinya. Kita pasang jamnya dulu, baru nanti power supply-nya seperti itu. Kemudian jenis running tag-nya dulu saya pakai P7.62 indoor merah, tapi yang separuh tak copot. Ini dot metriknya sebenarnya tak jual sekarang. Ada yang mau beli, monggo komen aja. Bekasan running tag seperti ini biasanya kan untuk spare part juga bisa, maksudnya untuk ganti atau mau diproduksi untuk bikin running tag ulang. Kalau misalnya punya desainnya, tapi pinnya itu 20 bukan 16. Harganya murah aja, tak jual 5.000 aja per ini, per modul ini seperti ini. Bukan modul komplit, tapi maksud saya per dot metrik seperti ini 5.000. Tinggal langsung aja, mau ambil banyak ada 500-an kayaknya, ada sekitar 500 biji. Itu ada beberapa jenis mata bor di lapangan itu, karena seringnya saya nemunya ada yang masjid yang udah keramik, granit. Oh ya, untuk tips juga, kalau misalnya mau pasang jam itu untuk temboknya itu udah granit, itu belinya itu mata granit itu ternyata bulat, saudara-saudara, bulat, terus nanti dikasih air sedikit baru nanti dibor. Jadi kalau misalnya mau pakai rotary hammer pun yang mau besarnya seperti apa, kalau matanya itu salah ya bobol kaene apa temboke, pecah temenan nek ora ngebul bure. Terus itu ada juga mata bor, saya ada beberapa macam sih. Ada yang molar itu cuma mata bor besi biasa. Kemudian itu sebelahnya itu bos, itu mata bor tembok kayaknya. Kemudian sebelahnya lagi itu mata bor keramik. Jadi keramik sama
apa sih jenis granit itu beda, mata bornya beda, jadi jangan disamakan. Ini buzzernya kita lem dulu, kebetulan bawa lem juga, jadi nanti sekalian dilem biar kuat kokoh, gak copot-copot. Ini multinya kalau habis digunakan di off kan, nanti enggak, baterainya enggak hemat. Kemudian nanti ini model settingnya pakai remote. Oh iya, remote-nya coba Mas ambilkan. Nah, remote-nya ini yang model lama, maksudnya yang belum pakai tilawah itu kan dia pakainya remote ya. Itu remote-nya kalau mau setting itu di set dulu ya, set sampai nyala terus baru 049. Ini mana tadi yang udah kasih yang udah tak kasih ini apa baterai itu, yang ini set 049 itu kode remote-nya. Nah, kemudian di sini tuh sebenarnya udah ada tulisannya ya. Ini yang lebih jelas lah. Mana? Remote terlalu. Ini di sini ada tombol reset. Ini untuk ngereset tulisan jadi kembali ke bawaan pabrik. Kemudian ada teks 1, teks 2, teks 3. Ini teks satunya yang atas ya, dari S, teks 1, teks 2, teks 3 sama reset. Ini untuk menghapus semuanya. Tapi di sini nggak ada tombol delete-nya, jadi bisanya cuma ditunda seperti itu. Kemudian di sini ada menu ikomah. Ini untuk jeda ikomahnya ya. Ikomah settingnya di sini, kemudian standby-nya di sini. Jadi per tombol itu punya fungsi masing-masing seperti itu. Kalau untuk setting jam ini yang waktu, sebenarnya di YouTube kayaknya udah pernah tak upload, cuman untuk yang tipe aja apa aja ini ya model kayak gini bisa. Ini 02T sama 018 yang model lama juga bisa pakai remote seperti ini. Kemudian yang M3 yang model lama juga ada yang masih pakai yang ini. Jadi saya pakai yang model Taqwa Media Player, Taqwa Digital Prayer Time, atau yang ada tilawahnya, atau sering teman-teman nyebutnya itu auto tilawah itu. Tahun 2000, awal 2020, launchingnya kan akhir tahun, jadi pemasarannya itu kayaknya menyebarnya dari mulai awal tahun 2020 sampai sekarang seperti itu. Kemudian kalau yang belum install aplikasinya bisa cek di Play Store yang Taqwa Digital Prayer Time. Itu ada 2 aplikasi. Ini udah nyala. Ini sebenarnya nggak kedip-kedip ya, tapi karena HP settingannya itu kayak gitu jadi kedip-kedip seperti itu. Ini udah nyala, udah normal, tinggal kita tutup kembali. Ini dibersihkan dulu akrilitnya. Itu ada tisu. Oke, nang sebelah pun dibersihkan dulu, baru nanti dipasang kembali. Kita tutup kembali untuk jadwal sholatnya. Jangan kebalik, jangan ada yang tertinggal, jangan sampai ada obeng yang masuk. Pernah saya nyervis di mana itu ada obeng masuk ke dalam alatnya. Obeng sih nggak apa-apa, tapi pernah ada juga nemu cicak yang udah gede, ternyata mungkin masuknya pas masih kecil, gede nang deru. Ini tinggal kita pasang, terus kita coba lagi. Kui nang isor anu jejer kui. Kita pasang kembali karena pakai obeng jadi agak lama puter-puternya. Oh iya, habis ini saya mau review suatu barang. Kemarin habis order, tapi mungkin di channel, bukan di channel Satu Media yang ini, yang khusus review itu ada channelnya sendiri. Ada channelnya sendiri untuk yang khusus review produk, walaupun itu produk apa, ada channelnya sendiri. Satu Media juga namanya, Satu Media Review kayak ini. Ada juga. Nanti mau review barang, kemarin habis beli.
repotnya kalau misalnya servis di lapangan itu kalau alat nggak komplit atau ada yang ketinggal itu paling membuat naik darah sebenarnya. Sama kuncinya kalau servis di masjid jangan ditungguin, itu lebih cepet. Tapi kalau yang lain mungkin malah senang ditungguin, mungkin biar gimana gitu. Tapi kalau saya malah senangnya nggak ditungguin, jadi ditinggal nggak apa-apa. Yang penting nanti tahu-tahu udah jadi bim salah bim, bismillah. Ini aslinya nggak kedip-kedip ya, tapi karena di settingan HP jadinya kan kedip-kedip. Ini udah nyala normal. Ini video dari samping. Ini Masjid Jami Baitur Rahman, Karang Jenggol, Pesugihan, Cilacap. Mungkin sementara itu dulu. Nanti kalau misalnya ada updatean lagi. Kemarin sebenarnya ada satu lagi yang servis, tapi karena keburu malam, terus masih yang ambil video itu udah panik duluan, jadi nggak tak video. Tapi mungkin lain kali. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.